Selain warisan kekayaan budaya, hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki mitos tersendiri, termasuk di wilayah Danau Toba. Danau terluas di Asia Tenggara ini memang masih diselimuti banyak misteri. Namun berbagai mitos dan misteri di Danau Toba ini semakin terkuak ke permukaan sejak kejadian tenggelamnya kapal Sinar Bangun yang menelan ratusan korban. Masih ingatkah Anda dengan viralnya pemberitaan tentang sosok ikan mas raksasa yang disebut-sebut menjadi salah satu penyebab cuaca buruk dan tragedi kapal tenggelam? Tak hanya tentang misteri ikan mas, namun masih banyak sosok penunggu dan misteri lain yang ada di Danau Toba. Mulai dari sosok penunggu batu gantung, kabar tentang adanya rumah adat Batak di dasar Danau Toba, hingga sosok penunggu lain yang dianggap marah karena para manusia yang bersikap cenderung serakah. Pasca kejadian tenggelamnya kapal Danau Toba kemarin, banyak masyarakat yang mengkaitkannya dengan berbagai mitos yang ada di wilayah Danau Toba. Tim On The Spot akan menelusuri langsung ke wilayah Danau Toba dan mencari tahu kebenaran dari mitos-mitos tersebut. Mitos tentang ikan mas adalah yang paling santer terdengar pasca tragedi kapal tenggelam di Danau Toba kemarin. Konon, badai besar dan tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun terkait dengan penangkapan ikan mas raksasa oleh masyarakat sekitar Danau Toba sehari sebelumnya. Menurut kabar yang beredar, pemancing tersebut tidak mengindahkan larangan dan saran orang tua agar ikan mas dilepas kembali ke Danau Toba. Sehari kemudian terjadilah angin puting beliung di atas Danau Toba, tepat di Tau Silalahi Paropo, hingga menimbulkan ombak besar. Di hari inilah 18 Juni 2018, tragedi kapal tenggelam pun terjadi. Benarkah ada ikan mas raksasa tak biasa yang ditangkap warga dan menjadi penyebab cuaca buruk di Danau Toba? Seorang pemangku adat leluhur di Danau Toba yang berhasil ditemui tim On The Spot mengatakan ikan mas raksasa itu memang ada dan sudah biasa. Namun kemunculan ikan mas yang ramai diperbincangkan kemarin ini memang memiliki kejanggalan. Saya pribadi juga pernah melihat 10 kilo. Bisa sampai melebihi 1 meter panjangnya dan beratnya 10 kilo. Tapi mungkin kemunculan dari ikan itu ada petunjuk dari Sang Kuasa. Harus lebih tepatnya diri sih sebenarnya, introspeksi diri. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah Simanindo, Danau Toba. Saya lihat, pandangan saya ikan itu nggak seperti ikan mas biasa. Ya, bukan seperti ikan mas biasa. Jadi dari fisiknya ikan itu saya lihat ada yang aneh. Saya bukan membesar-besarkan. Pernah ini saya bilang beberapa kawan, orang itu tidak percaya. Biasanya kalau orang dapat ikan di Danau Toba, kan senang. Langsung dibagi-bagi. Tapi kenapa ada sih menurut sosmed itu ada orang tua yang melarang. Jangan kalian makan itu, lepaskan ke Danau Toba. Itu yang aneh. Kenapa ada orang melarang orang dapat ikan? Di situ saya agak ada kaitannya sedikit lah. Berarti kan ada roh mungkin entah apa ya yang menyuruh itu. Tolong coba dulu orang itu dikasih ikan, kalau disuruh lepas. Mau nggak? Jauh sebelum kabar tentang ikan mas raksasa, ada kisah legenda di Danau Toba yang berkaitan dengan seorang putri yang nyawanya terenggut.
namun tubuhnya menggantung di salah satu sudut tebing di Danau Toba hingga berubah menjadi batu yang menggantung. Hingga kini, sosok putri ini dipercaya masih menghuni area batu gantung dan Danau Toba di wilayah Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Apakah ada kaitannya batu gantung ini dengan kejadian tragedi kapal tenggelam kemarin? Dari penginapan kami di daerah Parapat, Kabupaten Simalungun, perjalanan menuju ke batu gantung ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit. Ini yang mana, Bang? Itu batu gantungnya, Mbak, itu. Yang tebingnya seperti ini, dan itu ada batu yang gantung hitam. Itu batu gantung yang diyakini oleh tubuhnya si putri, gitu loh. Oh, bentar-bentar. Ini kan tebing ya? Nah, Iya. itu yang ini ya? Ya, yang menjorok ke bawah. Jadi gimana Bang ceritanya di wilayah Danau Toba yang ada batu gantungnya ini? Kalau di wilayah sini, Mbak bisa lihat sendiri nih, dari segi lokasinya juga kita lihat bahwa di sini punya menyimpan misteri. Jadi putri itu sebenarnya di wilayah sini aja, Bang? Ya, ini ada tebing. Tebing di sini itu semua diyakini punya kekuasaannya dia, dan kalau perkampungannya di sana. Dan dari legendanya saya tahu dia lari menuju tebing ini dan meloncat dari tebing ini dan berencana untuk meloncat ke jurang, dan di saat dia melompat rambutnya dia tersangkut, terjadilah guncangan bumi, dan itulah yang terjadi. Kalau misalnya kayak kemarin nih kan banyak yang mengkaitkan kejadian di Danau Toba kemarin dengan sosok penunggu di Danau Toba. Nah, ada kaitannya nggak? Kalau kita lihat dari segi kejadiannya, kita mungkin dari segi kearifan lokalnya bisa kita tarik ke situ. Tapi kalau kita dari segi lokasi kita mungkin juga, karena ini masih lokasi Danau Toba. Dan saya yakinin mungkin ya ada kaitan seperti itu juga, gitu loh, Mbak. Meski sama-sama penghuni di Danau Toba, namun menurut salah satu pemangku adat, sosok putri penghuni di batu gantung tidak ada kaitannya dengan kejadian kapal tenggelam kemarin. Gak ada kaitannya itu, Mbak. Gitu. Itu ini kan di Simanindo, kerajaan Namboru Biding Laut sama Natijo. Sementara batu gantung kerajaan Namboru Sanyang Naga Laut, gitu. Tapi mereka mengetahui bakalan ada kejadian besar nanti, itu aja sih. Sosok misteri lainnya di Danau Toba adalah adanya seekor naga penjaga. Menurut warga, dahulu pernah ada orang yang melihat sosok naga ini di danau. Menurut mitos di sana, makhluk ini dulunya adalah anak dari Pak Toba yang kemudian berubah menjadi seekor naga yang hingga kini menjaga danau agar tidak kering. Berdasarkan penelusuran tim on the spot bersama sang pemangku adat leluhur di Danau Toba yang memiliki kemampuan indera keenam, saat melakukan ritual di pelabuhan dekat lokasi kejadian kapal tenggelam, ada muncul para penguasa di Danau Toba. Salah satunya adalah sosok berwujud naga ini. Itu benar, dia ada. Makanya tadi saya pas memanggil mereka, salah satunya itu Sanyang Naga Laut. Dia penguasa tertinggi di Danau Toba ini. Sesudah seorang raja yang bernama Raja Padohaniaji, dia yang menguasai di samping kerajaan-kerajaan setelah dibagi di tempat lokasi yang berbeda.